Jadi makna hak asasi manusia adalah pertama itu hak dasar yang dimiliki semua manusia. Yang kedua, HAM adalah hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri semua. Deklarasi HAM PBB terdiri dari 30 pasal. Pasal pertama itu, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal, hati dan nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Lalu pasal 2, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak adanya pengecualian apapun. Jadi pasal 3 itu setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Pasal 4, tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan dalam bentuk suatu apapun. Lalu pada pasal kelima, tidak seorang pun boleh diperlakukan secara kejam dan tidak seorang pun boleh diperlakukan secara tidak manusiawi. Jadi selanjutnya itu pasal 6, di mana setiap orang berhak atas pengakuan di atas hukum sebagai manusia pribadi di mana saja dia berada. Pada pasal 7, semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Pada pasal 8, setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar atau hukum. Pasal 9, tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang. Pasal 10, setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi pada pasal 11 ayat pertama itu, yakni setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam pengadilan terbuka. Lalu pada ayat keduanya sendiri, yakni tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang internasional ataupun nasional. Pasal 12, tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, ataupun hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang. Juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan. Setelah itu pasal 13. Yang pertama, setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara. Yang kedua, setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri termasuk negerinya sendiri dan berhak kembali ke negerinya. 14. Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Yang kedua, hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik. Selanjutnya itu pasal 15, yaitu yang pertama itu setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. Yang kedua itu tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk memilih dan membentuk keluarga. Sedangkan yang kedua yaitu perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. Dan ketiga adalah keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat. Lalu pada pasal 17 sendiri pada ayat pertama, yakni setiap orang berhak memiliki harta baik sendiri maupun bersama dengan orang lain. Dan pada ayat keduanya, yakni tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya secara semena-mena atau sewenang-wenang. Pasal 18, setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya baik sendiri maupun bersama-sama. Pasal 19. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengungkapkan pendapat. 20. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul atau berserikat tanpa kekerasan. Yang kedua, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. Pasal 21 itu yaitu
Yang pertama itu, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Yang kedua itu, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya. Yang ketiga itu, kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat. Pasal yang kedua-dua yaitu setiap orang berhak sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak atas keterkaitan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlakukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya. Lalu pada pasal 23 sendiri terdapat 4 ayat, yakni kita mulai dari ayat pertama, yakni setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan, juga berhak perlindungan dari pengangguran. Lalu pada ayat yang kedua sendiri, yakni setiap orang tanpa diskriminasi berhak mendapatkan pengupahan yang sama. Lalu pada ayat yang ketiga, setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan. Lalu pada ayat yang keempat, setiap orang berhak mendirikan dan masuki serikat-serikat untuk melindungi kepentingannya. Pasal 24. Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak. Pasal 25. Yang pertama, setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Yang kedua, ibu dan anak-anaknya berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Ke-26 yang pertama, setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Yang kedua, pendidikan harus dituju ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya, serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Yang ketiga, orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. Selanjutnya pasal 27 itu yang pertama, yaitu setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas untuk menikmati kesenian. Dan yang kedua itu, setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusteran, atau kesenian yang diciptakannya. Pasal yang ke-28 yaitu setiap orang berhak dari suatu tekanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan yang termaksud di dalam deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. Lalu pada pasal 29 sendiri terdapat 3 ayat, yakni pada ayat pertama, setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat di tempat satu-satunya di mana ia mengembangkan kepribadiannya secara bebas dan penuh. Lalu pada ayat yang kedua sendiri, yakni setiap orang yang punya hak-hak dan kebebasan harus tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh undang-undang guna menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Lalu pada ayat ketiga sendiri, yakni hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini tidak boleh dijalankan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 30. Tidak satupun di dalam pernyataan ini boleh ditafsirkan seolah-olah memberikan sesuatu negara, kelompok, ataupun seseorang hak untuk terlibat di dalam kegiatan apapun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan yang manapun termasuk di dalam pernyataan ini. Keluaran 3 ayat 7-8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turut untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yesaya 10 ayat 1-2. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman,
untuk menghalang-halangi orang yang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang yang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Ayat Alkitab selanjutnya yaitu Matius 23 ayat 2-4. Jadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itulah turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Maka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Di sini saya akan menjelaskan ajaran gereja mengenai hak asasi manusia. Ajaran gereja mengenai hak asasi manusia terdapat pada Gaudium et Spes artikel 29, yakni kesamaan hakiki antara semua orang dan keadilan sosial. Semua orang mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut gambar Allah. Dengan demikian mempunyai kodrat serta asal mula yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus dan mengemban panggilan serta tujuan ilahi yang sama pula. Maka harus makin diakuilah kesamaan dasariah antara semua orang. Hal ini mengatakan bahwa hak asasi manusia ini melekat pada diri manusia sendiri. Hak asasi manusia ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni yang pertama itu ada hakiki. Hakiki ini yakni dimiliki oleh semua manusia yang menandakan bahwa ia adalah makhluk Tuhan yang diberikan akal, budi, dan pikiran. Lalu yang kedua itu ada universal. Universal ini dia diberikan kepada semua orang tanpa memandang ras, suku, ataupun agama dan kebudayaan. Lalu yang ketiga ini ada permanen. Kalau bersifat permanen ini, hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh orang dan memang sudah melekat pada diri sendiri. Lalu yang keempat itu tidak dapat dibagi. Maksudnya di sini tuh hak asasi manusia ini sudah terbagi-bagi pada manusia. Seperti contoh hak asasi manusia dalam ekonomi, hak asasi manusia dalam bentuk sosial, budaya, dan lain-lainnya. Oleh karena itu pula, hak asasi manusia merupakan tolak ukur dan juga pedoman yang tidak dapat diganggu-gugat dan harus ditempatkan di atas segala aturan hukum. Gereja juga mendesak agar pendiskriminasian segera dihapus. Karena dengan ada pendiskriminasian ini, hak asasi manusia tidak akan dihargai oleh orang lain juga. Dengan hak asasi manusia inilah kita menandai bahwa kita sebagai manusia yang merupakan makhluk istimewa yang diciptakan oleh Tuhan, berbeda dengan makhluk lainnya, yakni diberikan akal, budi, dan pikiran, juga hati nurani. Maka dengan hal itu, kita pergunakan hak asasi manusia kita sebaik mungkin, dan juga kita harus menghargai hak asasi manusia orang, menghargainya dan juga tidak melanggar hak asasi manusia.